لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق وظهر على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Para jemaah, mari kita lanjutkan kajian hadis. Kali ini kita masih membaca kitab Sahih Bukhari jilid keempat. Kita membaca hadis yang mungkin bapak-bapak sekalian sudah beberapa kali mendengarnya. Hadis nomor 6043. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibn Bashar, hadatsana Gundar, hadatsana Syu'bah, qala sami'tu Aba Jamrah, hadatsani Jahdam ibn Mudarib, qala sami'tu Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fama adri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qawlihi marataini aw thalathan thumma yakunu ba'duhum qaumun yashhaduna wa la yastashhadun wa yukhanuna wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yafuna wa yazharu fihim samanun. Kita sudah sering mendengar hadis ini ya Pak. Kira-kira artinya seperti ini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, meriwayatkan kepada kami Gundar, meriwayatkan kepada kami Syu'bah. Dia berkata, aku mendengar, sami'tu Aba Jamrah, Abu Jamrah berkata, hadatsani Zahdam ibnu Mudarib, meriwayatkan kepadaku Zahdam ibnu Mudarib. Dia berkata, aku mendengar Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma. Aku mendengar Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, khairukum, sebaik-baik bagi kalian untuk urusan agama dan urusan dunia adalah di masaku, qarni, di masa kurunku gitu ya. Tsummal ladzina yalunahum, lalu masa selanjutnya, tsummal ladzina yalunahum, lalu masa selanjutnya. Berarti ada 3 masa ya Pak, ada 3 kurun waktu. Qala Imran, lalu Imran berkata, fama adri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qauluhu marataini aw thalathan. Kira-kira Imran ngomong begini, aku mendengar, aku menjumpai Rasulullah itu ngomongnya
setelah beliau tuh 2 masa atau 3 masa kira-kira kayak gitu, marataini aw salasan. Tsumma yakunu ba'dahum. Nah, ini yang penting. Para ustadz, para dai sering mengumandangkan hadis ini, mendengung-dengungkan hadis ini, menyampaikan hadis ini, bahwa masa-masa yang baik dalam urusan agama dan harus kita ikuti adalah masa-masa di masa Rasulullah. Perilaku bagaimana orang menjalankan ajaran agama yang benar itu adalah di masa Rasulullah, gitu kira-kira para ustadz menyampaikan. Lalu di masa para sahabat setelah Rasulullah, lalu di masa para tabi'in, lalu di masa para tabi'ut tabi'in. Setelahku berarti ada 3 masa. Kita sudah sering mendengar semua ya Pak ini. Lalu ada apa dengan masa setelahnya? Kenapa Rasulullah tidak menggaransi masa setelahnya? Ini kadang-kala para ustadz itu tidak menyampaikan. Apakah masa setelahnya kita boleh mengikuti? Ya menurut kesepakatan ulama boleh-boleh saja. Cuma Rasulullah menyampaikan, ba'dahum kaumun, setelah itu masa ada kaum, ada sekelompok manusia yashaduna wala tashhadun. Banyak manusia yang perilakunya bersaksi walaupun tidak diminta bersaksi. Bahasanya begitu narasinya. Artinya di masa setelah itu orang diragukan komitmennya tentang ajaran agama karena banyak yang berkata bohong. Kira-kira begitu. Ya, wa yakhanuna wala yu'tamanun. Di masa setelah itu dalam urusan agama banyak orang yang berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Maka dari itu Rasulullah hanya menggaransi 3 masa setelahnya. Wa yanzuruna wala yafuna. Banyak orang yang bersumpah, bernazar ya, tetapi tidak dilaksanakan sumpahnya. Ada lagi yang terakhir ini menyindir saya ini. Wa yasharuna fihim samanun. Nyindir saya, nyindir Pak Edi. Dan di masa-masa setelah itu banyak orang yang badannya gemuk. Jangan gemuk-gemuk Pak Edi. Maksudnya bukan gemuk fisiknya kayak saya gini, bukan. Banyak orang yang mementingkan kepentingan dunia. Ya. Jadi kenapa 3 masa setelahnya tidak digaransi oleh Rasulullah untuk diikuti? Karena pada hari itu fitnah sudah menyebar. Kita tidak bisa lagi banyak percaya kepada para tokoh agama menurut hadis ini. Pak, sekarang saya mau ngajak bapak-bapak untuk berpikir supaya ilmu kita sama. Ya Pak, ini agak sedikit aktif biar paham. Yang menjadi permasalahan umat Islam di Indonesia dan pada umumnya di masyarakat internasional adalah tidak memahami hadis ini dengan baik dan benar secara maknawi. Rasulullah itu menggaransi qurni, pada masaku itu adalah masa yang baik. Tsumma yalunahum, lalu setelahnya tsumma yalunahum, lalu setelahnya lagi. Berarti di masa Rasulullah dengan para sahabat adalah masa yang baik. Setuju ya Pak? Setelah itu adalah masa generasi murid-muridnya sahabat. Itu juga adalah masa yang baik untuk kita jadikan teladan dalam urusan mengikuti hakikat agama. Setelah itu adalah masa murid-muridnya para sahabat, yaitu yang saya sering sebut-sebut tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Itu adalah masa yang baik. Setuju tidak Pak? Nyambung apa dengan hadis ini? Sekarang saya mau ngambil contoh, kita lihat konstruksi pemahaman hukumnya, biar bapak-bapak tidak manggut-manggut doang. Kalau ada orang sholat tahiyat akhir,
Nih perhatiin, kalau ada orang sholat tahiyat akhir, duduknya begini, salah apa benar Pak? Salah. Kok bisa salah? Oke, satu. Kalau ada orang yang sholatnya begini, kagak pakai sedekap, salah apa benar? Kalau kita mengatakan salah, kita tidak memahami hadis ini. Rasulullah sudah menjamin 3 masa setelahnya itu digaransi oleh Rasulullah adalah masa yang baik untuk diikuti kafiat agamanya. Paham? Yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Yang masuk dari dalam generasi tabi'in salah satunya adalah Imam Abu Hanifah, ulama fikih kita, mazhab fikih kita. Abu Hanifah itu mengajarkan sholat tahiyat akhirnya tidak dilipat, tidak begini seperti Imam Syafi'i, tapi begini. Jadi kalau ada orang sholat seperti ini, dia berarti mengikuti mazhab Imam Hanifah. Salah apa benar? Benar. Kenapa kita sering berdebat? Karena kita tidak paham. Itu permasalahannya. Kalau ada orang sholat begini, tidak begini, salah apa benar? Bapak pergi ke Maghribi, ke Maroko, ke Mesir, sholat jarang ada orang yang begini, tidak begini. Benar, itu mazhabnya siapa? Imam Malik. Imam Malik termasuk kelompok apa? Tabi'ut tabi'in. Dia salah apa tidak? Benar, karena dia udah digaransi oleh Rasulullah dengan hadis ini. Itu kerangka berpikir kita, biar kita punya ilmu. Perdebatan umat Islam selama ini karena kagak paham, maka saling menyalahkan. Contoh, jelas ya. Walaupun ada kesepakatan ulama yang di luar kurun itu juga boleh kita ikuti. Contohnya adalah mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak masuk kelompok ini karena beliau sudah jauh. Kurun sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in menurut para ulama itu kisaran dari masa Rasulullah ya, antara 11 Hijriah. 11 Hijriah itu saat kapan? Setelah Rasulullah wafat. Kalau tahun Masehinya tahun 632. 11 Hijriah sampai 101, atau ada yang mengatakan sampai 120 Hijriah. Kalau sampai 120 Hijriah, Imam Syafi'i masuk di dalamnya. Kalau sampai 101, Imam Syafi'i belum lama lahir. Belum lahir, 154 kan? Nah, tetapi para ulama, imam mazhab kita itu, Imam Syafi'i walaupun tidak masuk kurun ini, para ulama ada mustahid yang boleh kita ikuti. Ya salah satunya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Auza'i. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah di kurun itu benar-benar murni? Sebetulnya benar-benar murni Pak, cuma kadang kita yang kurang memahami. Saya kasih contoh lagi nih, pernyataan Al-Qasim bin Muhammad yang pernah saya sampaikan berkali-kali di sini. Al-Qasim bin Muhammad itu termasuk tabi'in, dia cucunya Abu Bakar As-Siddiq, seorang ahli hadis yang mengatakan ikhtilafu ala ummati rahmah, perpecahan dalam umatku itu adalah rahmat, yang oleh orang zaman sekarang dikatakan hadis Rasulullah, padahal itu pernyataan Al-Qasim bin Muhammad. Apakah pernyataan itu boleh kita jadikan pedoman? Boleh-boleh saja, karena itu pernyataan tabi'ut tabi'in ya, tapi bukan hadis Rasulullah. Nah, kita yang salah memahami.
Bapak mengerti tidak, konflik umat Islam yang terjadi di akhir zaman itu karena kita kurang ilmu. Ditambah lagi hari ini umat Islam itu penyakitnya satu, gencar di medsos tapi tidak gencar di kajian. Seharusnya umat Islam itu kalau mau pinter dia gencar di majelis taklim, bahas sana bahas sini, tanya sana tanya sini, sampai ilmunya clear. Kalau sekarang di majelis taklim pada diem, pada melempem, tapi kalau udah di medsos tang ting tung tang ting tung tang ting tung tang ting, akhirnya fitnah menyebar di mana-mana. Dia tidak tahu apa yang dia share benar apa salah. Itu contoh. Paham ya Pak? Rasulullah menjamin bahwa 3 kurun ini boleh diikuti. Nah, yang harus kita pahami dalam lapangan fikih nih, kita belum membahas lapangan hadis. Kalau akidah kita tidak bahas karena akidah itu sifatnya absolut. Walaupun pada perkembangannya ada manhaj, ada aliran yang berhubungan dengan akidah, karena tapi itu ilmunya terlalu dalam. Kalau pembahasannya harus khusus. Yang gampang aja masalah fikih. Setelah kita pahami itu, kita memahami produk hukum mereka, istimbat hukum mereka. Sekarang saya mengambil contoh lagi satu. Kalau saya seorang dokter kandungan laki-laki, saya dokter kandungan nih, atau saya dokter bedah, saya mau melakukan operasi digestif, operasi perut terhadap pasien perempuan, boleh saya buka bajunya? Boleh saya pegang-pegang badannya? Boleh nggak Pak Aidit? Boleh kan? Atau saya dokter kandungan mau melakukan tindakan spontan atau tindakan seksio, nanti tanya sama Pak Aidit seksio itu apa? Boleh kan saya buka alat kelaminnya? Boleh, walaupun itu bukan mahram saya. Itu kaidahnya kaidah istisan, yaitu kaidah hukum yang membolehkan melakukan sesuatu yang lebih baik dengan meninggalkan kaidah dasar hukum yang sudah ada. Kaidah dasar hukum yang sudah ada kan nggak boleh karena bukan mahramnya, tetapi karena dengan tujuan yang lebih baik maka itu menjadi boleh. Itu produk hukumnya Imam Hanafi. Maka kita harus paham itu Pak. Dengan kita memahami hadis ini maka kita punya garansi boleh mengikuti imam-imam fikih itu. Satu hal lagi nih, satu hal ini yang terakhir contoh, jangan diperdebatkan lagi kalau udah paham, karena di At-Taubah sama di At-Taqwa dan di masjid-masjid di Villa Pamulang masih suka ada yang berdebat. Bayar zakat fitrah dengan uang boleh tidak? Kalau ini masih kagak ngerti juga, masih berdebat juga, bangetan. Boleh nggak bayar zakat fitrah dengan uang? Boleh. Jangan ngomong zakat fitrah harus dengan beras, karena Rasulullah melakukannya dengan gandum. Itu produk hukumnya Imam Malik, namanya al-maslahul mursalah. Kalau tadi istisan itu adalah hukum dasarnya ada lalu dibatalkan demi kebaikan. Kalau yang ini hukum dasarnya belum ada. Di zaman Rasulullah nggak ada orang yang bayar zakat dengan uang, bayar zakat dengan makanan pokok, nggak ada yang bayar pakai uang. Lalu dibolehkan Kak? Dibolehkan menurut produk hukumnya mazhab Imam Malik, al-maslahul mursalah, demi memudahkan dan demi kebaikan yang lebih besar maka itu dibolehkan. Yang menentang itu berarti tidak paham mazhabnya Imam Malik, gitu loh. Itu yang menjadi sumber perdebatan umat Islam. Dulu waktu saya masih di pondok ada kitab fikih yang kita baca namanya kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab Bidayatul Mujtahid itu kitab fikih 4 mazhab. Sayangnya itu tidak banyak dikaji di majelis-majelis. Harusnya itu dikaji secara detail. Kalau berwudu itu menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Hambali begini, menurut Imam Malik begini, menurut Imam Hanafi begini. Kan enak pemahaman kita jadi luas. Bapak-bapak kalau buka YouTube-nya Gus Baha, itu ada statement yang baik. Gus Baha bilang begini,
Mulai sekarang kalau memperdebatkan mengenai kunut, jangan lagi menggunakan membawa-bawa ormas. NU kunut, Muhammadiyah kunut, tidak, jangan lagi membawa itu. Biar agak sedikit intelek dan pinter, kata Gus Baha. Kalau memperdebatkan kunut, katakan yang kunut itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yang tidak kunut mengikuti mazhab Imam Hambali. Selesai. Berarti dua-duanya benar. Karena itu 4 mazhab yang dibenarkan dalam Islam. Gitu. Paham ya Pak? Itu kerangka berpikirnya hadis ini. Maka kita menjadi clear dalam urusan agama. Kita tidak saling berdebat satu sama lain. Demikian pula mengenai zikir sir dan zikir zahar. Ada orang yang zikir sir biarkan saja, yang zikir jahar juga sah, tidak ada masalah. Itu pemahaman kita. Lebih jauh lagi, kalau kita ingin lebih expand lagi pemahaman kita, kita lihat dasar mereka mengambil hukum itu jauh lebih hebat. Contoh misalnya begini, dalam kitab usul fikih ada kaidah usul yang mengatakan al-umur bima qasadiha. Setiap perbuatan tergantung dari tujuannya. Itu jadi pedoman kita, kaidah usulnya. Tapi lebih expand lagi kita harusnya kalau bisa, kaidah itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari inama a'malu biniyat. Hadis inama a'malu biniyat. Kalau kita lebih sampai ke situ, itu lebih bagus, lebih top. Jadi kita memahami khilafiyah itu perbedaan mazhab secara paripurna. Ya, saya mau katakan sekali lagi, sumber perdebatan itu karena kita nggak paham. Contoh nih, tutup kepala. Di YouTube itu ada ustadz yang sibuk-sibuk mempermasalahkan tutup kepala. Bapak mau pakai mau kagak tutup kepala nggak ada masalah, Pak. Ya, ada ustadz yang mengatakan itu ulama-ulama Indonesia pakai sorban gaya orang India. Biarkan saja. Yang pakai belangkon kayak saya juga biarin. Tutup kepala belangkon dari Pekalongan, 15.000 harganya. Pas lagi pulang kampung beli. Ini masuk kaidah fikihnya Imam Abu Hanifah, al-urf namanya. Istimbat hukumnya, produk hukumnya Abu Hanifah itu salah satunya al-urf. Budaya yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat boleh dilaksanakan. Ini budaya. Jadi kalau ada yang pakai kopiah, ada yang pakai belangkon, ada yang pakai kopiah haji yang putih, ada yang pakai sorban, udah mesti diributin. Itu uruf. Kadang ulama ustadz tuh kagak paham itu. Ya, Imam Malik lebih expand lagi produk hukumnya, mazhabnya. Ada syar'un man qablana, ada amal ahlul Madinah. Jadi pedoman hukum kalau udah nggak ketemu di mana-mana, nggak ketemu di Al-Quran, nggak ketemu di hadis, nggak ketemu di ijma, nggak ketemu di qiyas dan lain-lain, lihat perilaku orang Madinah. Itu bisa jadikan pedoman. Karena itu kota Nabi. Gitu kira-kira. Paham ya Pak? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggaransi bahwa masa-masa itu adalah masa-masa yang baik untuk kita ikuti. Kenapa? Karena para sahabat belajar langsung kepada Rasulullah, para tabi'in belajar kepada para sahabat, para tabi'ut tabi'in belajar kepada tabi'in. Rentan masa itu memungkinkan penyimpangan sangat minimal, ya. Walaupun di masa itu pula keluar kisah-kisah Israiliyah, itu di masa itu karena kita yang kurang memahami bahwa itu sebenarnya kisah Israiliyah. Kalau zaman dulu kan ada foto-foto di rumah orang Jakarta tuh yang ada gambar burung wajahnya wajah wanita, itu kisah Israiliyah, ya. Yang disebut dengan burak, padahal burak itu bukan itu gitu. Contohnya itu kisah Israiliyah. Kenapa ada kisah Israiliyah?
karena ada dari kalangan tabi'in orang-orang Yahudi yang masuk Islam, tapi beliau-beliau itu paham hadis. Jadi ketika menjabarkan tentang hadis dan tafsir ke bawah ajaran agama sebelumnya. Mereka itu contohnya adalah Wahab ibnu Munabbih, Ka'ab al-Ahbar. Itu ahli-ahli hadis dari kalangan tabi'ut tabi'in yang sebetulnya adalah sebelumnya agamanya Yahudi. Ya. Kalaupun ada cerita-cerita seperti itu karena kita yang tidak mampu menelaah. Jelas ya Bapak-bapak sekalian. Contohnya lagi adalah buku nikah. Buku nikah itu produk istihad. Sebetulnya kalau usah pakai buku nikah juga sah kan? Cuma biar gampang secara administratif, kalau di zaman modern ya udah dicatatkanlah di buku nikah. Itu bentuk daripada istisan. Gitu. Kalau pakai buku nikah kan kalau sesuai dengan syariat ya udah sah-sah juga gitu. Ya. Jadi mulai sekarang ini jamaah Tobah harus sedikit pintar. Kalau ada orang yang kafiat ibadahnya berbeda sama kita, jangan langsung kita salahin. Boleh jadi kita yang kagak ngerti gitu loh. Kan saya sering bilang, berkali-kali saya ngomong, Imam Syafi'i itu kalau membasuh kepala sebagian aja. Imam Hambali itu kalau membasuh kepala saat wudu dari depan ke belakang dibalik lagi. Kalau ada yang begini berarti benar, kalau ada yang cuk juga benar. Ya, jangan kita salahin. Tuh. Dulu saya suka kasih contoh mengenai sholat jamaah dan qashar. Itu juga jangan sampai kita salah-salahkan ya, karena berbeda-beda. Cuma kalau kita punya ilmu yang lebih luas, kita cari tahu bagaimana fatwa itu bisa keluar, dasarnya apa, itu lebih hebat. Tapi tidak sampai di situ. Paling tidak kita paham bahwa itu fatwa dari imam fikih yang mana, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang orang ustadz-ustadz Indonesia juga suka lebay sih. Ini mazhabnya Syafi'i, yang tidak sesuai dengan Syafi'i tidak benar. Dia sendiri belum tentu pernah baca kitabnya Syafi'i. Kitabnya Syafi'i yang berurusan dengan fikih kan fikih dan hadis. Itu saya punya apa di rumah, kalau mau baca boleh, saya punya 8 jilid. Yang berurusan dengan usul itu kan Ar-Risalah. Itu 12 jilid. Kadang-kadang Ustadz Indonesia yang sering ngomong bangga-bangga Syafi'i belum tentu punya kitabnya. Belum tentu juga khatam bacanya kali. Saya juga kagak khatam, waktu di pesantren mas saya baca sendiri, belajar sendiri baru bisa, baru khatam gitu. Ya. Jadi kita paham. Nah mulai sekarang itu kita harus lebih banyak mutolaah. Kalau ada sesuatu yang kita tidak pahami, kita telaah dulu, jangan menyalahkan orang lain. Paham ya? Jadi kenapa Rasulullah menggaransi 3 hadis, 3 kurun tadi, 3 masa tadi? Karena kata Rasulullah, setelah masa itu orang tidak bisa dipegang komitmennya. Banyak yang bersumpah palsu demi kepentingan pribadinya, tidak dikatakan iya, iya dikatakan tidak. Banyak yang berkhianat dengan ajaran agamanya. Banyak yang bersumpah tapi tidak dilaksanakan. Yang terakhir, banyak yang mementingkan kepentingan dunia. Bapak lihat aja tuh ulama-ulama Indonesia, kalau udah punya kepentingan hari ini ngomong begini, besok ngomong begitu. Ada yang ngomong BPJS haram, besokannya BPJS baik. Ya itu ya, dua ada yang bilang BPJS haram, keluarkan fatwa. Nggak lama digadang-gadang begini dibaik-baikin, oh BPJS itu baik. Itu contohnya ya, karena mementingkan kepentingan dunia. Ya, kita harus mempunyai kemampuan untuk memilih dan memilah. Satu lagi hadis. Hadis berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdan anil Abil Zamrah an A'mas an Ibrahim an
Abdullah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yadi min ba'dihim qaumun tasbiqus syahadatuhum aimanuhum wa aimanuhum syahadatuhum. Di masa setelah itu, kata Rasulullah, banyak orang yang mendahulukan kesaksiannya daripada sumpahnya, dan mendahulukan sumpahnya daripada kesaksiannya. Orang sudah bersaksi sebelum disumpah, atau sudah disumpah sebelum bersaksi, kira-kira begitu. Artinya di masa setelah itu hukum sudah diputarbalikkan, sudah dimain-mainin. Maka dari itu rujukan yang paling tepat yang kita ambil itu adalah masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in. Perkara ada jumhur ulama yang berbentuk istihad-istihad berikutnya, karena perkembangan ilmu perkembangan kehidupan manusia ini luas, lalu ada istihad-istihad yang berikutnya yang diwakili oleh para ulama, yaitu sah-sah saja, karena tidak semuanya bisa tercover kalau kita berbicara hukum fikih. Misalnya mengenai keluarga berencana, di Indonesia itu kan jadi perdebatan tuh. Kita yang ilmunya sederhana ya kita ikuti saja keputusan ulama. Mengenai asuransi jiwa, itu kan kita pemahamannya sedikit, kita ikuti saja ulama, mereka bertanggung jawab gitu loh. Lalu ada perkembangan salam yang baru-baru ini, fatwa MUI apa? Salam seluruh agama, kita ikuti saja pendapat para ulama. Lebih bagus lagi kita bisa tahu dasar mereka mengambil fatwa, sehingga kita clear. Tapi kalau kita tidak tahu dasar mereka, tidak bisa mempunyai ilmu yang cukup untuk mengetahui dasar mereka mengambil fatwa, mengeluarkan fatwa, minimal kita ikuti fatwanya kalau kita mau. Tapi tidak ada jaminan, karena jaminan Rasulullah itu hanya 3 kurun setelahnya. Itu jelas ya. Apakah itu benar? Ya nggak ada yang bisa menjamin itu benar. Cuma kalau kita bisa pahami latar belakang kenapa fatwa itu keluar dan istinbat hukumnya seperti apa, dalil-dalilnya bagaimana, itu lebih bagus lagi. Saya kira itu bapak-bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, gimana Pak ini Pak? Langsung aja. Yang pertama saya kenalkan diri dulu Pak Ustadz. Nama saya Efril. Kurang lebih 2 bulan ini saya sholat di At-Taubah. Ya, yang sebelumnya saya di At-Taqwa, dalam rangka memperbanyak silaturahmi dan menambah pengetahuan. Yang kedua adalah, mungkin mohon maaf Tad kalau nanti pertanyaan-pertanyaan saya ada yang salah, apalagi kalau tidak berkenan. Hadis yang pertama yang Pak Ustadz sampaikan, kalau menurut saya adalah maknanya sangat luas sekali Tad. Bahwa zaman yang baik adalah zamanku, setelah itu dan setelahnya gitu. Itu sangat luas menurut saya terjemahannya gitu. Kita mau bawa kemana pun bisa. Tetapi contoh yang Pak Ustadz sampaikan itu begitu sempit. Atau menurut saya belum fokus. Kita sebetulnya dari hadis itu mau membahas tentang apa. Setelah saya simak pembicaraan Pak Ustadz, yang disampaikan ternyata fikih ibadah. Contohnya tadi ada beberapa fikih ibadah. Nah yang saya tanyakan, kalau memang itu yang pertama. Yang kedua tentang fikih ibadah. Fikih ibadah tadi kan Ustadz mengatakan ada yang duduk model begini, ada yang model begini, ada yang berdiri model begini, tergantung mazhab imam mana yang diikuti. Nah pertanyaan saya sebetulnya dalam hal fikih ibadah, terutama sholat ini, kita ini mengikuti apa yang dilakukan oleh imam kita, imam sholat dalam hal ini maksudnya ya Tat ya. Misalnya imam sholat kita duduk tahiyatul akhirnya yang contoh yang bagaimana Tat istilahnya yang begini,
Nah, apakah kita makmum mengikuti imam atau kita boleh tidak mengikuti imam? Begini, dari sini saya melihat adalah apakah boleh dalam satu ibadah sholat kita melakukan kombinasi atau mix. Oh, kita takbiratul ihramnya menggunakan mazhab A, tetapi membaca Al-Fatihahnya kita menggunakan ini. Setelah itu berdiri sholatnya kita tidak mendekapkan tangan tapi begini gitu. Nah, pertanyaannya apakah boleh dalam satu sholat itu adalah demikian. Nah, yang berikutnya adalah ini agak sensitif, tapi karena saya orang baru jadi saya bertanya, karena saya orang baru gitu, jadi saya tidak tahu, jadi saya bertanya. Tapi saya sekali lagi mohon maaf gitu, saya sendiri sholat itu mengikuti imam. Imam menghadap kemana, saya menghadap ke situ. Ya, karena menurut saya makmum ini penanggung jawabnya adalah imam. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, Ustadz, menurut saya, ya maaf sekali lagi kalau tadi pakai hadis, saya pakai pepatah aja gajah di pelupuk mata tak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Kenapa saya bilang begitu? Kita tidak usah bicara tentang duduk antara dua sujud. 2 bulan yang saya rasakan di sini, kiblat kita ini berbeda. Arah kiblat kita dalam sholat ini berdirinya berbeda. Niatnya sama. Nah, kalau saya mengikuti imam jadi kalau imam pada saat sholat itu lurus, saya ikut lurus. Tapi kalau imamnya serong ke kanan, saya serong ke kanan. Maksud saya adalah, saya setuju kata Ustadz, perdebatan umat Islam begini-begini. Maksud saya bagaimana kalau hal ini yang sangat real, yang di hadapan kita ini kita tuntaskan dulu gitu. Sehingga menurut saya alangkah indahnya kalau itu bisa dilakukan. Sekali lagi, bila tidak berkenan pertanyaan ini, saya mohon maaf. Saya lagi belajar juga ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Efril, pertanyaannya bagus-bagus semua, jadi kita jadi clear. Pertama, masalah hadis ini pemahamannya luas, iya, makanya dari awal saya udah sampaikan, ini maknanya luas. Ada bagian yang tidak saya bahas, yaitu masalah akidah. Ada bagian yang lebih rumit untuk dibahas, yaitu masalah hadis. Itu kita singkirkan dulu, nanti kita bahas kalau ada kesempatan, ya. Yang saya contohkan ini adalah masalah yang hari-hari kita temui, biar kita bisa mencerna. Tapi kalau makna hadis ini sangat luas. Kita kalau masuk ke masalah akidah, itulah yang terjadi perbedaan antara adanya aliran manhaj, bukan aliran manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah, dan seterusnya. Ya, itu kalau kita masuk ke lapangan akidah. Kalau kita masuk ke lapangan fikih, itu lebih luas lagi. Cuma saya mengambil yang sangat sempit untuk supaya bisa dipahami sebagai contoh saja. Clear? Satu, jelas ya. Lalu masalah yang kedua tadi apa? Tentang kasih contoh kan fikihnya fikih ibadah. Nah, boleh tidak kita berbeda-beda? Nah, dicampur. Saya tidak bisa mengatakan boleh, tidak bisa juga mengatakan tidak. Tapi menurut ulama-ulama di Indonesia, ulama-ulama bukan cuma di Indonesia, di tempat-tempat lain juga mengatakan sebaiknya kita tidak talfik, mencampur mazhab, ya. Cuma praktek di Timur Tengah, khususnya di kota Mekah, itu bercampur. Imamnya bermazhab Hambali, jamaahnya yang dari India dan Pakistan bermazhab Hanafi, yang dari Mesir bermazhab Hanafi, yang dari Asia Tenggara bermazhab Syafi'i. Itu prakteknya di Timur Tengah bercampur. Saya setuju kalau itu. Maksud saya seorang diri. Nah, kalau seorang diri sebaiknya menurut para ulama tidak bercampur, sebaiknya. Cuma apakah yang dia lakukan salah? Itu saya tidak mengatakan salah karena ada dasar hukumnya, gitu ya. Misalnya gini, imamnya bersedekap, makmumnya tidak bersedekap. Apakah yang tidak bersedekap itu salah? Tidak salah karena ada dasar hukumnya. Cuma sebaiknya adalah tidak bercampur, ya. Saya sendiri juga sering bercampur,
Udah kebiasaan saya itu kalau wudu kalau lebih nyaman saya lengkap seperti macamnya Imam Hambali gitu loh. Kalau saya sholat Al-Fatihahnya saya sir. Saya juga sering bercampur secara tidak sengaja gitu loh, padahal secara umum saya mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i gitu. Sebaiknya tidak bercampur, tapi kalaupun itu bercampur itu sah karena ada dasar hukumnya. Jelas ya, clear ya ini. Lalu yang ketiga, masalah klasik di Masjid At-Taubah. Saya mau sampaikan dulu, ini permasalahan klasik. Kerangka berpikir utamanya adalah dijadikan imam untuk diikuti, ya, itu hadis sahih. Dijadikan imam, maksud sholat, untuk diikuti. Jadi perilaku imam itu dalam sholat diikuti oleh makmumnya, seharusnya begitu. Tetapi di At-Taubah ini ada yang imamnya kadang miring dikit, jamaahnya lurus gitu loh. Saya mau menjelaskan begini, masalah klasik yang terjadi di At-Taubah ini sudah kita clearkan berkali-kali. Bahkan masjid ini sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan bahwa kiblatnya sudah benar, sudah diukur, sudah diverifikasi. Waktu itu juga pernah saya tempel. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apakah kita harus mengikuti arah kiblat yang sebenarnya, yang lurus mengarah ke Ka'bah? Kalau kita lurus mengikuti ke Ka'bah, itu akan sulit. Maka kita pakai fatwa ulama yang mengatakan bahwa qiblatul ahlil haram Ka'batullah, qiblatul ahlil Makkah al-haram, wa qiblatul ahlil maghribi wal masyriqi Makkah. Kiblatnya orang yang sholat di haram, di Masjidil Haram adalah Ka'bah. Kiblatnya orang yang sholat di kota Mekah adalah Masjid Haram. Kiblatnya orang yang sholat di seluruh dunia adalah kota Mekah. Lalu pertanyaannya Bapak-bapak akan bertanya, sekarang kan teknologinya sudah berubah, sudah maju Pak Ubay, kita sudah bisa presisi percis banget di atas Ka'bah gitu misalnya ya. Kita udah bisa presisi nih, pas matahari di atas Ka'bah, oh itulah arah kiblat. Pertanyaannya adalah, kalau itu presisi, dia tidak akan berubah-ubah. Buktinya selalu ada pernyataan dari tempat agama, hari ini matahari di atas Ka'bah, lalu kita luruskan. Nanti beberapa saat kemudian, hari ini matahari di atas Ka'bah, lalu kita luruskan lagi. Berubah-ubah terus, fenomena alam tidak akan sama. Maka dari itu para ulama sudah bijak. Bijaknya itu adalah kiblatu alil masyriqi wal maghrib adalah Makkah, kota Makkah. Kalau kita sudah mengarah ke Makkah, kita sudah benar kiblat kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat Al-Quran yang mengatakan satral wajahaka ilal masjidil haram. Arahkan, satra, arahkan wajahmu ketika sholat ke masjid haram. Masjid Haram itu ketika ayat itu turun jangan digambarkan bentuknya masjid, bukan, maksudnya suatu tempat yang dipakai untuk bersujud di tanah haram gitu, maksudnya gitu. Masjidnya belum dibangun waktu itu gitu, yang masjid seperti sekarang itu yang disebut dengan satra. Jadi dengan kita mengarah saja itu sudah benar, tetapi ada istihad modern, yaitu dengan pakai teknologi, satu. Yang kedua, disertifikasi oleh lembaga yang resmi. Kalau di sini Kemenak, itu sudah dilakukan. Cuma permasalahannya adalah makmum harus mengikuti imam. Lalu permasalahannya di mana? Imamnya itu yang harus diluruskan supaya makmumnya lurus. Kok tidak bisa imam diluruskan? Kan imam juga punya pemahaman sendiri gitu kan, pasti akan bilang begitu kan. Kan masjid ini sudah lurus, maka dari itu imam harus lurus karena masjid ini sudah satra dan sudah disertifikasi. Bapak-bapak nanti buka pemahamannya Gus Baha ya, kalau kita harus buka YouTube-nya Gus Baha, itu bagus sekali tuh penjelasannya. Kalau kita mau mengikuti persis sepanjang Ka'bah, itu jamaah itu tidak akan bisa melebar karena panjangnya Ka'bah itu terbatas, luasnya Ka'bah gitu. Clear? Ya?
Itu masjid ini udah benar, apa sertifikat apa perlu saya pasang lagi? Besok saya pasang lagi kalau gitu, ya. Maka dari itu imam itu harus lurus, jangan imam masing-masing imam bawa apa tuh, bawa GPS sendiri-sendiri, ya repot gitu. Jelas ya? Jelas, clear ya? Ini insya Allah sudah satra. Satra itu artinya mengarah ke kota Mekah. Saya nggak menjamin mengarah ke Ka'bah, nggak mengarah ke kota Mekah. Tapi siapa yang menggaransi? Yang menggaransi adalah ulama. Gitu. Jelas gitu. Nah, khawatir begitu. Ketika merasa sholat tidak menghadap kiblat, maka sholat itu tidak akan diterima. Ternyata ini sudah bisa ada yang menjawab, ya dia yang tanggung jawab. Nah itu clear aja, nggak usah khawatir. Ya, apakah presisi? Ya, nggak presisi juga, gitu. Tapi mengarah ke kota Mekah. Gitu. Kok boleh mengarah ke kota Mekah? Itulah tadi kesepakatan ulama bahwa kiblat ahli al-masyriq wal maghrib itu adalah kota Mekah. Maksudnya masyarakat dunia itu dia lebih gampang mengarahnya ke kota Mekah. Itu jelas? Clear ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.